Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Caroline Tuan Kota dengan NIM 2470750056. Saya dari Prodi Hubungan Internasional dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku dari Bapak Arthur Jefferson Maya yang Kuasa Kekuasaan. Dan saya akan mereview dari bab 2 dengan judul Historisme, Historisitas, dan Genealogi. Selamat menyaksikan. Sejarah adalah tema penting dalam memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dan mempengaruhi perubahan sosial. Dalam hal ini, individu dan kelompok menjadi sasaran untuk penerbitan kebenaran yang seringkali tidak disadari sebagai aktivitas menghidupkan sejarah. Beberapa sarjana mempercayai bahwa dinamika sosial global bersikap konstan, dan kebenaran sosial saat ini hanya pergaulan dari masa lalu, mencerminkan pandangan modernisasi yang menganggap realitas sosial terberi. Namun, ada juga pandangan yang mendatang kebenaran sejarah sebagai suatu yang konstan dan permanen. Mereka mendapat bahwa gerak sejarah tidak konsisten, seperti kendaraan yang kadang melambat atau melaju. Dengan setiap periode sejarah memiliki dinamika yang berbeda dan memungkinkan terjadinya perubahan pada waktu tertentu. Pandangan ini menekankan bahwa sejarah adalah aktivitas subjek, bahkan objek yang terpisah. Realitas dan kenyataan terbentuk oleh aktivitas manusia, bukan sesuatu yang terjauh begitu saja. Karl Marx, salah satu tokoh penting dalam pemikiran sejarah, memandang sejarah sebagai proses perubahan bertahap menuju masyarakat tanpa kelas melalui dialektika sejarah. Marx percaya bahwa gerak sejarah akan mencapai tatanan yang lebih tinggi, di mana kelas borjusi akan hancur. Meskipun demikian, jika kembali pada filsafat Marx, segala kenyataan sejarah adalah bentuk aktivitas dan gerak sejarah bergantung pada tindakan subjek. Oleh karena itu, Marx menekankan pentingnya dialektika materialisme dan aktivitas subjek dalam mengubah sejarah. Louis Althusser, seorang filsuf Prancis, mengkritik pemahaman historisme Marx yang menyebutkan sebagai overdeterminasi, di mana struktur ekonomi tidak hanya menekan gerakan kelas pekerja, tetapi juga ikut terpengaruh oleh perubahan dalam struktur tersebut. Althusser menegaskan bahwa sejarah tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, melainkan dengan memeriksa hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur yang berinteraksi secara kompleks. Pandangan ini menunjukkan bahwa sejarah tidak dapat hanya dalam bentuk linear atau empirisal, tetapi melibatkan banyak faktor yang saling berinteraksi. Penulis berpendapat bahwa pandangan historias Marx lebih relevan dengan menentukan hubungan antara subjek dan objek dalam gerak sejarah. Gerak sejarah tidak hanya ditentukan oleh subjek atau objek semata, tetapi keduanya berinteraksi dalam menciptakan sejarah yang dinamis. Sejarah tidak dapat dipahami hanya sebagai kejadian yang sudah pasti terjadi di masa lalu, tetapi sebagai proses yang terbuka untuk perubahan. Subjek dalam hal ini memainkan peran penting dalam menentukan arah sejarah dan mengubah melalui tindakan mereka. Subjek dalam hal ini memainkan peran penting dalam menentukan arah sejarah dan mengubahnya melalui tindakan mereka. Foucault dengan pendekatan genealogi mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dengan menekankan bahwa sejarah bukanlah tentang kejadian di masa lalu, tetapi lebih merupakan rezim kebenaran yang mengatur kekuasaan dan pengetahuan pada masa kini. Genealogi Foucault
menyoroti bahwa sejarah adalah sebuah pertarungan antara diskursus yang berbeda, di mana pengetahuan yang dominan menguasai dan membentuk praktik sosial dan berperilaku manusia. Bagi Foucault, sejarah bukanlah perkembangan yang linear, tetapi lebih merupakan pengulangan dan dominasi yang berkelanjutan, di mana pengetahuan yang diterima sebagai kebenaran beroperasi untuk menormalkan masyarakat. Teknologi tidak hanya berfokus pada asal-usul suatu peristiwa atau pengetahuan, tetapi juga bagaimana kekuasaan bekerja dalam membentuk sejarah dan membatasi apa yang dianggap benar. Dalam perspektif Foucault, sejarah tidak memiliki esensi, tetapi melainkan terdiri dari berbagai alur yang terjalin antara pengetahuan dan kekuasaan yang saling mendominasi. Genealogi berusaha untuk mengungkap bagaimana pengetahuan yang dianggap normal berkembang seiring waktu, berhubungan dengan kekuasaan yang mengontrol dan mendisiplinkan individu. Selain itu, Foucault juga menekankan bahwa bahasa merupakan sistem gagasan yang membentuk pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia. Dalam konteks ini, bahasa dan wacana menjadi alat kekuasaan yang membentuk perilaku kita melalui sistem pemikiran tertentu. Sejarah menurut Foucault adalah proses normalisasi yang dimana yang dianggap normal ditentukan oleh hubungan perasaan dan pengetahuan yang terus berkembang. Secara keseluruhan, pendekatan genealogi Foucault menyoroti bagaimana sejarah tidak hanya terdiri dari peristiwa masa lalu, tetapi juga melibatkan konsentrasi antara berbagai wacana yang saling bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Sejarah adalah proses yang terus berlangsung di mana pengetahuan dan kekuasaan bekerja sama untuk membentuk dan mendominasi masyarakat.